Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sabi al-diriyati wa janna syaitan salihin wa janna kabar mukarrabin khususan ila bali ma'sum sunatan sunatan khususan la bana wa madina wa jatina sallallahu syaihina khususan la mahadina lasqiya malam lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 50. Wa amma kau bener ya? Wa amma qaulul munadzimin, adapun pendapat orang-orang yang mengikuti hitungan bintang, bahwa wong kote qaul iku wa in kana, senajan ana apa qaul iku mabniyan dibangun ala qawaid daqiqate ning atase kaidah yang rinci, wa inna mongko sedene kita iku narahum, melihat sapa kita hum ing mereka iku mukhtalifun. Mukhtalifu berbeda-beda apa arauhum, pendapat mereka fi a'labil a'yani dalam berbagai kondisi. Kalau kita mengikuti aturan hisab yang hitungan bintang, itu sebetulnya kan banyak teori. Jadi teori mereka tidak tunggal. Untuk sebagian Anda yang syariah, ada mata kuliah itu kan? Ada nggak? Ini analisis syariah. Ada kan? Ada mata kuliah apa itu namanya? Yang hitung itu hisab. Di dalam hitungan itu tingkat tingginya bulan sehingga bisa dilihat itu tidak sama. Ada yang minimal 2 derajat, ada yang 1,5, ada yang 2,5. Artinya sebetulnya hitungan dalam hisab sendiri itu tidak sama. Masing-masing punya perspektif, masing-masing punya teori, sehingga tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama mengatakan kalau kurang dari 2 derajat, maka secara hitungan itu bulan belum kelihatan. Karena itu walaupun hisab kalau kurang dari 2 derajat misalnya, maka berarti bulan belum kelihatan. Tapi ada yang lain yang mengatakan 1,5 sudah kelihatan. Ada yang mengatakan 2 lebih sedikit. Itu artinya masing-masing tidak sama. Sehingga orang yang mendukung hisab sesungguhnya tidak ada kata sepakat berapa derajat. Itu bisa ditoleransi. Nah, sementara kalau di dalam metode ru'yah, maka mereka hanya ada satu kesepakatan bahwa pokoknya ketok berarti wajib poso. Enggak ada perbedaan. Subhanal hadis, mongko sak temene hadis al-madhkur yang disebutkan iku yufhamu, bisa difahami mindu apa adamu itibaril hisab, tidak adanya dasar hisab. Nah, sementara kalau hadis ini masih melanjutkan kemarin itu kan masih ingat dasar Ramadan atau dasar Syawal itu 1 dari 2. 1 ru'yah, yang kedua menggenapkan hitungan Sa'ban. Jadi kalau 2 bulan lagi kita Ramadan, maka kalau kita melihat Al-Quran, dasar untuk menetapkan Ramadan itu 2. Salah satu dari 2. 1 adalah ru'yah, melihat bulan. Kalau bulan nggak kelihatan, maka kita menyempurnakan hitungan Sa'ban. Itu saja kalau melihat Al-Quran dan hadis. Bagaimana dengan hisab? Semua mazhab sepakat hisab tidak dipakai. Hanya Imam Syafi'i yang membolehkan dengan catatan bahwa hisab itu hanya untuk orang yang menggunakan saja, tapi tidak bisa digunakan untuk memaksa orang lain mengikuti. Beda dengan ru'yah. Kalau kita sudah bisa melihat bulan, maka ru'yah itu bisa digunakan untuk kebijakan menetapkan Ramadan. Oke, nah, itu artinya dasar ru'yah
dan ikmal menyempurnakan hitungan bulan itu lebih kuat daripada hisab. Nah, itu satu. Yang kedua, hisab sendiri berbeda pendapat antara kelompok satu dengan yang lain. Di kalangan hisab sendiri itu tidak ada kesepakatan berapa derajat kita itu kemudian bisa dianggap bulan sudah kelihatan. Nah, itu nggak sama. Nah, sementara dalam ru'yah perbedaan itu tidak muncul. Perbedaan itu tidak ada. Karena itulah yang itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita melihat hadis, kata Mbak Ali Maksum, maka tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk melakukan hisab. Hadis yang ada adalah ru'yah. Hadara krono datang apa imaratu tanda fi ru'yati yang dalam ru'yah wal ikmali lan menyempurnakan hitungan. Wal hisabu utai hisab iku qad yunakidu. Anapun utai hitungan hisab iku yunakidu bertentangan atau tidak selaras al ikmala ing konsep menyempurnakan hitungan bulan. Wa yasbutu lan tetep apa syawalun sawal aidon. Begitu juga bimislima yasbutu fi Ramadan. Bimislima kelan upamane bareng yasbutu yang tetep fi ing dalem apa Ramadan ijma'an. Hitungan awal bulan, awal Ramadan maupun awal Syawal itu semua sama. Para ulama menggunakan dua itu. Bainal madzhabi arba'ati ngatasi mazhab 4. Wa ghuriha lan liyane khariju ahli sunnah wal jamaah. Kaul ahli sunnah wal jamaah semua sepakat bahwa awal hitungan Ramadan dan awal hitungan Syawal itu dasarnya salah satu dari dua, yaitu ru'yah atau menyempurnakan Sa'ban. Nah, sekarang ternyata menurut Mbak Ali Maksum, pendapat itu tidak hanya dalam ahli sunnah. Di Syiah pun, kalau Anda yang syariah, mungkin ada perbandingan mazhab, perbandingan mazhab ya. Dalam perbandingan mazhab itu ada mazhab arba'ah, mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Maliki, dan Ahmad bin Hambal. Tapi sebetulnya di dalam perbandingan mazhab, itu tidak hanya 4, ada 5. Sehingga dikenal mazhabul khamsah. Ada 5 mazhab. Satu lagi adalah mazhab Ja'fari dari Syiah. Mazhab Ja'fari ini juga sepakat dalam Syiah, sepakat juga dengan ahli sunnah bahwa penetapan awal Ramadan adalah berdasarkan ru'yah. Wa ilaika fa ilaika mongko ing atase sira al-ana sekarang qaula Sayyid Abdul Qasim Al-Khu'i. Ada pendapat fatwa dari Sayyid Abdul Qasim Al-Khu'i. Wa utai Sayyid Abdul Qasim iku min ulama Syiah al-Imami, yaitu dari salah satu ulama Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu Syiah yang mengakui 12 imam. Syiah Imamiyah itu dari sisi fikih itu biasanya menggunakan mazhab fikih Ja'fari. Ja'fari itu adalah sebuah fikih yang fatwanya diberikan oleh Imam Ja'far bin As-Shadiq. Imam Ja'far itu cucunya Nabi generasi ke-6. Jadi kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah, kemudian Hasan, Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Bakir, kemudian Ja'far Shadiq. Beliau keturunan Nabi yang ke-6. Biasanya di dalam Syiah dari aspek fikih mengikuti fatwanya Imam Ja'far Shadiq. Nah, salah satu dari ulama Syiah itu qala mengatakan begini, la ibrota, tidak ada dasar bigoirima untuk selain barang zakarna yang telah menyebutkan sebegitu. Dalam Syiah juga dikatakan begini, tidak ada dasar bagi orang Syiah dalam penetapan bulan Ramadan kecuali 2. Ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan Ramadan, au mudiyah, atau ditetapkan salasina yauman, dilewatkan salasina yauman 30 hari min Sa'ban.
kata Said Ibnu Qasim, di dalam Syiah penetapan Ramadan itu dua juga, sama dengan ahli sunnah, yaitu berdasarkan ru'yah, atau kalau ru'yah nggak kelihatan karena mendung, maka ditetapkan menggenapi tanggal 30. Min qaulil munajimin, dari kaulnya ahli perbintangan wa ghairi dzalika. Di dalam Syiah hanya dua. Syiah tidak mengikuti hisab. Dalam Syiah mengikuti ru'yah, kalau nggak ru'yah yo 30 hari. Wa nahwi dzalika ila an qala, sampai sebuah statement labuta yang mesti min subuti hilali sawalin, saking penetapan bulan Sawal, min tahqiqi ahadil umuri, saking pernyataan salah satu persoalan al-muqaddimati yang telah lewat, yakni ru'yatul hilal, yaitu melihat ru'yah, wa syahadati adlain. Kalau dalam Syiah sama dengan ini di dalam ahli sunnah. Jadi bulan Ramadan itu didasarkan pada ru'yah, ru'yatul hilal. Nah, nanti dalam ru'yah itu ada sumpah. Orang yang melihat bulan itu minimal kalau dalam Syiah itu disumpah dengan 2 orang. Jadi yang melihat 2. Kemudian mereka bersumpah bahwa mereka melihat. Nah, kalau kita lebih ya, kan kita ada di Indonesia ada berbagai tempat toh. Kalau di Jawa Timur biasanya di mana? Tanjung Kodok. Terus mana lagi? Kayak di Jawa Timur aja ada beberapa tempat. Setelah itu nanti siapa yang melihat, maka kemudian mereka disumpah. Ada sumpah bahwa dia benar-benar melihat. Di dalam Syiah, orang yang bersumpah itu minimal 2 orang. Berarti artinya yang melihat itu tidak cukup 1. Itu 2. Di dalam Syiah soal seperti ini kayaknya memang jauh lebih terstruktur. Sama dengan pernikahan. Kalau di kita, di dalam tradisi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu biasanya kita lebih cenderung mengatakan kalau ada seorang suami kemudian mengatakan ke istrinya, "Dek, sekarang kita cerai." Maka jadi cerai, gitu kan? Jadi kalau ada seorang suami bilang cerai ke istrinya, jadi cerai. Kalau dalam Syiah, sebanyak apapun suami akan cerai, tidak akan jadi cerai kecuali diceraikan oleh pengadilan. Sehingga gak sewenang-wenang suaminya, terus mulai kita cerai, nggak bisa. Jadi sama seperti kita nikah harus tercatat di dalam apa itu? KUA ya. Apa istilahnya? Ada yang masalah belum menikah gak ngerti. Nah, nikah kan dicatat di KUA, di catatan, bukan catatan sipil ya. Nah, catatan sipil itu kan yang nikah beda agama atau di tempat lain. Tapi kalau di Islam kan di KUA itu dicatat. Nah, jadi kalau kita nikah itu kita harus tercatat. Nikah yang tidak tercatat, yang kemudian disebut nikah siri, itu tidak sah. Kalau dulu nggak usah dicatat, karena dulu administrasi ini nggak ada catatan. Tapi kalau sekarang hendaknya Anda jangan melakukan nikah siri yang tidak tercatat. Kalau di sebagian masyarakat mungkin masih melakukan, tapi kalau kita mengikuti aturan perundang-undangan itu enggak sah. Sehingga nikah siri tanpa tercatat oleh negara itu enggak benar. Beberapa pesantren, kayaknya di NU juga mendukung itu toh. Kenapa kemudian di banyak pesantren itu juga menolak? Ustaz pernah sowan ke kiai dulu di Gading. Ketika itu ada wali santri pondok putri kemudian minta kiai untuk menikahkan putrinya. Nikah siri saja. Kiai enggak kesel, enggak mau. Beliau kemudian mengatakan itu enggak benar. Walaupun secara fikih itu diakui, tapi itu kan fatwa dulu sebelum ada catatan. Sekarang kan harus ada catatan. Kenapa kita harus sepakat dengan bahwa nikah itu harus tercatat? Itu untuk salah satunya adalah melindungi hak perempuan. Anda bisa bayangkan kalau Anda nikah, kemudian Anda nikahnya nggak dicatat. Kemudian suatu ketika Anda cerai, Anda kan nggak bisa menuntut. Jadi statusnya kan nggak jelas.
perawan yo enggak karena sudah nikah, janda yo enggak karena enggak punya surat janda cerai. Coba status perempuan kan menjadi tidak terlindungi. Karena itulah untuk menjaga sesuatu yang enggak benar. Maka kemudian nikah harus tercatat. Nah, dalam tradisi Syiah sama seperti nikah itu harus tercatat, maka perceraian pun harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi nggak mudah terus bolak-balik gini cerai-cerai, nggak bisa. Itu harus tercover oleh negara, sehingga kemudian status perempuan biasanya kalau di dalam pernikahan itu kan status perempuan karena konstruksi sosial juga perempuan itu menjadi lemah. Karena di dalam tradisi masyarakat kita yang bisa menceraikan itu laki-laki. Perempuan kan nggak bisa kecuali hulu, ya pengajuan gugatan cerai. Tapi posisi perempuan kan menjadi kalah. Nah, karena posisi perempuan itu secara sosial itu kalah dengan suami dan laki-laki, maka karena itu perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan dengan baik, sehingga kemudian perempuan itu menjadi tidak diberlakukan sewenang-wenang. Kan aneh banget toh, kemarin sempat viral, ada seorang ustazah yang mengatakan istri solihah itu adalah salah satunya kalau dia dipukul suaminya nggak mengadu ke orang tuanya. Loh, emang istri itu bahan pukulan? Kemarin kan sempat viral. Coba, bagaimana mungkin kemudian kita bisa memfatwakan begitu? Nabi nggak pernah mukul istrinya, jangankan mukul, bentak aja lo nggak pernah. Terus dari mana dasar istri solihah itu kalau dipukul suami itu nggak melapor? Jadi kalau Anda ingin solihah, kalau menurut dia, ini akhirnya kan rame dan menjadi viral. Ini artinya ada hal-hal yang harus kita pahami. Di Syiah, penetapan bulan Ramadan atau dan Syawal itu satu dengan ru'yah, dan ru'yatul hilal itu harus didasarkan saksi minimal 2 orang. Jadi oh ya satu melihat, satunya lagi, kalau enggak ya enggak memenuhi syarat. Kalau ru'yatul hilal itu tidak terjadi, yang kedua adalah ikmalu iddati salasina, menyempurnakan hitungan 30 hari. Kalau lam yasbut, mongko lamun tidak ada sesuatu yang menetapkan apa syai'un minha saking tadi lam yajuz, mongko tidak boleh apa al-iftaru berbuka. Kalau dua ini tidak terjadi, kata Sayyid Al-Qasim, Ibnu Qasim, maka di dalam tradisi Syiah kalau ru'yah nggak bisa, kemudian maka harus disempurnakan 30. Sehingga kalau ru'yah tidak bisa, nggak kelihatan, maka tidak boleh lebaran. Lebarannya harus genep menjadi 30 hari Ramadan. Sehingga tidak ada orang lebaran atau penetapan Ramadan berdasarkan hisab. Karena dalam tradisi Syiah tidak mengenal hisab. Nah, yang mengenal hisab kan kita, sebagian kita. Ziyadatun, idza wafaqo. Nah, sekarang selesai urusan hisab dan ru'yah selesai. Jadi artinya kesimpulannya kalau di sini di dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah yang mayoritas ijma penetapan Ramadan dan Syawal adalah berdasarkan ru'yah, atau kalau enggak ru'yah adalah berdasarkan hitungan 30 menggenapkan bulan. Nah, bagaimana tentang hisab? Hisab dibolehkan oleh sebagian pendapat Imam Syafi'i dan Madzhab Syafi'i. Nah, tetapi dengan catatan orang yang menggunakan hisab hanya untuk dirinya sendiri, tidak boleh digunakan untuk memaksa orang lain mengikuti. Kalau Anda menggunakan hisab, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi nggak boleh ngaksa. Saki hitungan hisab sudah lebaran, Anda harus lebaran, nggak bisa. Nah, dalam Sunni, ahli sunnah begitu. Dan ternyata konsep ru'yah dan menyempurnakan hitungan bulan 30 itu juga dipakai di dalam tradisi pemikiran Syiah. Oke, selesai yang itu. Nah, sekarang bagaimana kalau lebaran itu bareng dengan hari Jumat?
Kita wajib Jumatan enggak yang laki-laki. Nah, itu berbeda pendapat. Ziyadatun idza wafaqa, nalikane ketemu apa yaumul jum'ati, dina Jumat yaumal idi, ing hari Id. Kalau hari lebaran itu terjadi pada hari Jumat. Famadhabuna mongko te pendapat kita annahu iku lataskutu tidak gugur apa salatul Jum'ati. Salat Jumat bis salatil idi sebab salat lebaran. Jadi ini kalau di madzhabil arba'ah berbeda pendapat. Karena sebagian, jadi kalau lebaran, misalnya Idul Fitri mben itu hari apa? Hari Ahad ya? Ahad atau Senin? Pokoknya tanggal merah. Kalau lihat tanggal kemarin rame di grupnya dosen. Karena tanggal 11 besok, ini tanggal berapa sekarang? 10 ya, Kamis. Besok hari Jumat, itu kalendernya UIN tanggal merah. Kemudian, apakah besok libur? Ternyata salah cetak. Jadi, besok nggak libur. Yang Anda melihat kalender kemarin ramai di grup. Kok UIN kok Jumat tanggal 11 kok tanggal merah ya? Padahal sebagian orang udah senang. Wah, ini Jumat libur. Ternyata pengumumannya ini salah cetak. Nggak jadi deh. Kalau kita dalam madzhabul arba'ah itu ada berbeda pendapat. Kalau lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha itu terjadi pada hari Jumat, sebagian mazhab itu memberikan fatwa tidak wajib sholat Jumat karena sudah tergantikan sholat lebaran. Sehingga tidak 2 kali ke masjid satu hari. Jadi cukup lebaran saja. Itu sebagian mazhab. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita kayak apa? Nah, kalau Mbah Ali Maksum, Krapyak, mendasarkan pada pemikiran bahwa kita lanjutkan. Latas kutu sholatul Jum'ati bi sholatil idi an ahlil baladi, saking orang yang ada di negara itu. Fatajibu mongko wajib apa al Jum'atu Jum'at alaihim ing atase mereka bi khilafi ahlil qura, beda dengan orang desa wal bawati lan orang badui. Kalau Mbah Maksum mengajari kita begini, kalau menurut mengikuti mazhab yang masyhur, maka kalau lebaran terjadi pada hari Jumat, itu ada 2. Jadi untuk orang yang dekat dengan masjid, bukan orang yang bepergian. Jadi untuk ahli balad, kalau kita itu ahli balad toh, karena kita ada di daerah ini dan sholat lebaran kita kan cuma di situ, di mana? Al-Ikhlas, kan dekat. Untuk orang yang seperti ini, maka kewajiban Jumatnya tidak gugur, tetap wajib Jumat. Kecuali orang ahli qura itu orang yang datang dari jauh. Ahli qura itu arti awalnya adalah orang kampung. Jadi kalau Jumatan dari desa pergi ke kota ada. Kalau bahasa kita orang yang bepergian. Jadi kalau orang yang jauh dari masjid, jauh dari tempat sholat Id, maka ketika mereka sudah datang ke sholat Id, mereka tidak perlu lagi datang ke Jumatan. Jadi yang gugur sholat Jumat ketika lebaran itu hari Jumat, itu hanya untuk orang yang jauh dari masjid. Nah, sekarang kan nggak ono jauh dari masjid. Saya kira ke masjid kan hanya, kalau dulu mungkin ya, kalau sekarang kan hanya tinggal masjid sudah terlalu penuh. Maka untuk orang yang dekat dengan masjid, kewajiban Jumat tidak gugur. Kewajiban Jumat itu gugur bagi satu orang yang jauh dari masjid, sehingga mereka diharapkan tidak capek untuk bolak-balik ke masjid. Atau wal bawadi, orang badui itu orang nomaden, orang yang pindah-pindah, itu dikecualikan. Tapi orang yang ahli balad, orang yang punya rumah tetap, kemudian tempat ibadahnya tidak jauh, maka kewajiban Jumat tetap terjadi, tidak hilang. Sehingga walaupun pagi sudah ke masjid, misalnya biasanya lebaran pulang jam berapa? Jam 9. Misalnya saking
khutbahnya lama banget, jam 9 baru selesai. Maka kemudian di rumah sebentar, jam 11 sudah Jumatan, yuk berangkat lagi ke masjid. Jadi nggak ada alasan, oh ini saat ini Jumat, kan tadi udah ke masjid. Enggak, karena dekat. Jadi bagi orang yang dekat dengan masjid, ahlil balad, maka kewajiban Jumat tidak gugur, tetap ada kewajiban Jumat. Idza hadaru, nalikane hadir sapa mereka al ida ing id wa haraju, lan harus keluar sapa mereka min biladil Jumati, saking daerah Jumat qabla zawali, sebelum zawal. Fa innaha iku taskutu, gugur anum saking mereka. Waya zululan waya juzulan boleh lahu mereka, untuk mereka tadi apa tarkul Jumati, meninggalkan Jumat. Untuk orang yang jauh dari masjid, orang yang bepergian, misalnya kalau Anda musafir, ada toh dulu kalau Lebaran itu kan kita mudik, kadang pas macet, Lebaran masih di jalan. Nah, kalau Anda pas mudik di perjalanan, kemudian pagi sudah ikut sholat Lebaran, maka boleh tidak ikut sholat Jumat untuk orang musafir dan untuk orang yang jauh. Boleh tidak ikut Jumatan tapi ganti sholat duhur ya. Sholat duhurnya tetap. Tetapi kalau kita menghadiri Jumat, sholat duhure gugur. Wa yusalluna, lan sholat sapa mereka adzuhra ing zuhur. Itu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Wa mazhabu Abu Hanifah, adapun untuk pendapatnya Abu Hanifah, bagaimana Abu Hanifah? Annahu iku la taskutu, tidak gugur biha kelawan sebab Lebaran an kulin, untuk setiap orang. Kalau mazhab Syafi'i ternyata lebih enak. Jadi mazhab Syafi'i itu kalau Jumatan itu, kalau Lebaran jatuh pada hari Jumat, maka orang yang menetap tetap wajib Jumat. Hanya untuk musafir dan orang yang jauh dari masjid boleh tidak Jumatan. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, Lebaran jatuh hari Jumat tidak menggugurkan kewajiban Jumat apapun alasannya. Jadi walaupun Anda musafir, maka Anda tetap harus Jumatan. Tidak ada alasan tidak Jumatan. Jadi layas kutu biya anil kuli, semua wajib Jumat. Fatajibu, karena itu wajib apa sholatul Jumati alaihi ngatasi man mutlakon. Jadi kalau menurut Abu Hanifah malah lebih keren, lebih keras. Kalau Lebaran jatuh hari Jumat, maka Jumatan tetap wajib, tidak hilang apapun alasannya. Al-makanu ladzi, ya, oke, selesai. Hari Jumat, Lebaran yang bersama dengan hari Jumat, kewajiban sholat Jumat tetap tidak gugur. Nah, sekarang berikutnya adalah di mana kita melakukan sholat Idul Fitri, sholat Lebaran. Al-makanu utai tempat alat itu ada yang dilakukan fi dalam makan apa sholatul Id. Lebih baik mana sholat Id itu dilakukan. Fi'luha utawi melakukan sholat Id bil masjidi ing dalam masjid iku afdalu. Ingkana lamun ono apa masjid iku wasian. Kalau pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang kemudian diikuti oleh Mbak Ali Maksum mengatakan gini, kalau masjidnya itu besar dan kemudian memuat jamaah, lebih baik di masjid. Sehingga kalau kita ngambil lapangan di luar masjid, di lapangan itu hanya karena asumsinya masjid nggak cukup. Tapi kalau masjidnya besar dan bisa memuat banyak, maka lebih baik di masjid. Kenapa harus di masjid dan itu dipilih menjadi yang baik? Li'annahu krono masjid iku afdolu, luwe utama. Karena kita sholat di masjid itu jauh lebih utama. Di masjid ada tahiyatul masjid, di lapangan kan nggak ono. Tahiyat lapangan kan nggak ada. Karena itu kita kalau dalam mazhab Syafi'i lebih baik di masjid. Karena itu kan Anda lihat kalau di pesantren-pesantren sholat Lebaran tetap di masjid. Karena kita mengambil tempat yang afdol. Sebagian mengambil luas sehingga mengambil lapangan, ya terserah. Tapi kalau didasarkan afdolnya lebih baik di masjid. Li'anau afdolu wa asrofu, dan lebih mulia. Masjid itu lebih afdol, lebih mulia.
wa andofu, dan lebih bersih, min ghairihi. Itu alasannya kenapa dalam mazhab Syafi'i yang kemudian diikuti oleh Mbah Ali Maksum, sholat lebaran tetap lebih bagus di masjid karena dia afdol, dia asrof, dia andof, lebih bersih. Watah sulu lan kemudian tadi lan bisa hasil fihi ing dalam masjid apa rakaat tahiyati, 2 rakaat tahiyat masjid. Kalau di masjid kita bisa tahiyat al masjid, kalau di luar masjid kita nggak bisa. Wal itikaf lan bisa itikaf. Biasanya kalau Anda berangkat salat lebaran jam berapa? Subuh ya. Subuh, berangkat subuh, kemudian kita itikaf, tahiyat dan seterusnya. Kita pernah salat lebaran sendiri ya? Kayak pas pandemi pernah nggak kita? Oh enggak ya, kita ikut di Sabil. Nah, hanya Ulfa aja yang itu pengalaman pertama salat lebaran, yang seumur hidupnya belum pernah salat lebaran. Kita salat lebaran, ya kita belum pernah gawe sendiri di sini. Kita ngikuti di Al-Ikhlas. Kalau nggak Al-Ikhlas, kita ikut di UIN. Kalau nggak UIN ke Jamek. Itu lebaran. Di masjid lebih bagus karena tempatnya lebih afdol, lebih mulia, lebih bersih, dan bisa sholat tahiyatul masjid, juga bisa itikaf. Li'ana a'imata, krono para imam madzhab, iku lam yazalu, terus-terusan iku yusoluna, sholat id, bima kata ono ing Mekah bil masjidi. Kalau kita melihat sejarah, para imam madzhab 4, itu tidak pernah sholat lebaran kecuali di masjid, di tempat. Nah, karena itulah kita mengikuti Imam Madzhab. Imam Madzhab, walaupun kemudian kita sebagian ada yang melakukan sholat id di lapangan, tapi kalau menurut sejarah para Imam Madzhab itu kalau sholat lebaran beliau mesti di masjid, tidak di luar masjid. Walaupun mungkin sebagian dari jamaah ada yang nggak dapat tempat kemudian harus di luar, tapi Imam Madzhab lam yazaluna yusalluna salatal id bil masjid. Dalam sejarah semua imam madzhab itu ketika sholat id mereka melakukannya di masjid, bukan di luar masjid. Karena itulah kemudian kalau dalam tradisi NU atau di pesantren, sholat id itu dilakukan di masjid. Satu, karena masjid itu tempat yang mulia, kita bisa mendapatkan tahiyatul masjid, bisa mendapatkan iktikaf. Secara sejarah historis, Imam Madzhab pun juga melakukan itu, bukan di luar masjid. Begitu. Nanti kita lanjutkan bab berikutnya, ziarah kubur. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladhi fa'una rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarabati. Ladhi fa'una rabbi fakina